ibadah online bareng adik-adik semua di rumah pastinya. Tapi kita tetap bersuka cita ya. Hari ini kita bertepatan kita merayakan hari Paskah, hari kebangkitan dari Tuhan Yesus adik-adik. Jadi hari ini kita mau bersuka cita, kita mau memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan Yesus Allah kita yang hidup. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Ikuti Kak Cynthia berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami boleh beribadah secara online. Pimpin setiap kami agar kami boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kakak mau ajak kita bangkit berdiri dulu Kak ya. Iya, semuanya bangkit. Ya, supaya kita lebih semangat dalam memuji Tuhan. Amin. Kita mau yel-yel dulu Kak. Yel-yelnya Yel apa Kak? kasih dari surga Kak, supaya lebih sukacita lagi. Joy ya Kak. Joy. Oke. Siapa langsung? Siap. Oke, angkat tangannya dulu, diputar-putar. Kasih dari surga. Joy. Sukacita. Uwi. Ya, jangan sukacita kan? Ya. Amin. Oke, kalau begitu kita mau nyanyikan lagu Hompilah Hompimpa. Gerakan ya Kak ya? Ya, gerakannya nanti ikutin gerakannya kakak ya. Katakan Hompilah Hompimpa. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari kubur, Dia mengalahkan maut. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku. Dia siapa? Dia jagoan hidupku. Dia bangkit. Dia bangkit dari kubur. Dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan maut. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Kapan siapa? Dialah Tuhanku, Dia jagoan. Sekali lagi, dia siapa? Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Yeay. Adik-adik semuanya, pasti semuanya tetap semangat Semangat ya. dong, Kak, Pastinya semangat dong, Kak Kak. Tania, Kak Amsal, Kak Cynthia, semuanya semangat. Kita Ya. mau memuji Allah kita, Tuhan Yesus, Dia Allah yang hidup. Dan lewat lagu ini kita mau imani bahwa kita sudah menang ya. Yes. Semuanya angkat tangannya seperti ini. Kita mau nyanyi lagu Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya.
Kak yang menebus kita Kak ya. Siapa lagi kalau bukan Allah kita, Tuhan Allah Yesus. kita Kak ya. Berarti Iya dia dong. lahir ke dunia ini untuk menebus kita Kak ya misalnya ya. Benar kata Betul Ria. sekali. Gitu. Kalau gitu kita nyanyikan lagu Kak ya. Ayo. Dia lahir untuk kami dan juga adik-adik, oke? Oke. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi ya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Ya, adik-adik, setelah kita tadi memuji Tuhan, meninggikan nama Yesus, sekarang saatnya kita mau menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati sebelum kita mendengarkan firman. Adik-adik boleh duduk kembali, ambil sikap duduk yang paling manis. Kita mau menyembah Tuhan. Mari adik-adik semuanya siapkan hati adik-adik. Kita mau nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau sembah Tuhan dan mengatakan bahwa kasih-Mu Tuhan yang terlalu besar untuk setiap kami telah kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat, Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu
dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar. Mari angkat tangan adik-adik. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari sembah Tuhan, kita ambil waktu 1 menit, kita mau sembah Tuhan. Haleluya. Kami mengasihi-Mu, Engkau Allah kami yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Dan sekarang saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Berkati kami dengan ketaatan, berkati kami dengan telinga, mata, dan hati yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Dan kami rindu untuk menjadi pelaku akan firman-Mu Tuhan. Kau juga memberkati kakak yang akan menyampaikan firman, supaya apapun yang disampaikan, menyampaikan isi hati-Mu untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Kita mau dengerin firman ya adik-adik. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali ya. Hari ini kita bisa bertemu dalam ibadah online di hari Paskah. Jumat kemarin kita sudah merayakan Jumat Agung. Adik-adik juga sudah beribadah secara online. Dan hari ini tadi kita sudah memuji Tuhan dan sudah menari buat Tuhan. Dan sekarang waktunya kita akan mendengarkan sedikit firman Tuhan. Siapkan sikap yang baik ya. Kita mau mendengarkan sebentar saja. Oke, kakak akan bercerita tentang Paskah pastinya, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik pasti sudah tahu, sudah pernah mendengar cerita tentang Paskah. Tetapi hari ini kakak akan ulang sedikit cerita tentang Paskah supaya kita bisa lebih ingat lagi. Oke, sudah siap adik-adik? Kakak mulai. Adik-adik masih ingat pada waktu itu ada seorang muridnya Tuhan Yesus yang mengkhianati Tuhan Yesus, menjual Tuhan Yesus seharga 30 keping perak. Masih ingat namanya siapa adik-adik? Iya benar,
namanya Yudas Iskariot. Yudas ini yang menjual Tuhan Yesus kepada ahli Taurat dan orang-orang yang tidak suka sama Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus pada akhirnya disalib seharga 30 keping perak saja. Jadi ceritanya pada waktu itu setelah perjamuan makan, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, Tuhan Yesus seharusnya nggak berdoa sendirian. Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Tetapi yang dilakukan murid-muridnya malah tidur. Tetapi ketika muridnya tidur, Tuhan Yesus membangunkan, ayo bangun, ikut bersama aku berdoa. Tetapi murid-muridnya tidur lagi dan Tuhan Yesus tetap berdoa. Kenapa Tuhan Yesus berdoa? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa harinya akan tiba, hari di mana dia harus disiksa dan mengorbankan nyawanya buat kita semua. Nah, lalu setelah itu adik-adik, nggak lama ternyata benar ada orang-orang yang membawa pedang, membawa senjata. Untuk apa? Bersama-sama mereka menangkap Tuhan Yesus untuk diserahkan kepada mahkamah agama. Kenapa Tuhan Yesus ditangkap? Padahal Tuhan Yesus tidak bersalah kan? Tapi Tuhan Yesus ditangkap ya karena memang harus seperti itu. Karena Tuhan Yesus memang mau mengorbankan nyawanya buat kita adik-adik. Lalu dia ditangkap, dia bersama dengan muridnya Tuhan Yesus tadi yang menjual Tuhan Yesus. Namanya siapa? Betul, namanya Yudas. Yudas sengaja mencium Tuhan Yesus, merangkul Tuhan Yesus supaya orang-orang tahu bahwa itulah yang harus ditangkap. Nah, setelah ditangkap tadi ya, Tuhan Yesus itu dibawa ke namanya mahkamah agama. Orang yang biasanya mengadili jika ada orang yang berbuat salah. Tetapi Tuhan Yesus, ingat loh ya, Tuhan Yesus tidak berbuat salah. Tidak ada kesalahan apapun dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditangkap karena ahli-ahli Taurat sama imam-imam kepala itu gak suka dan gak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias, bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan. Mereka gak percaya. Karena itu mereka menangkap Tuhan Yesus. Lalu dibawa ke mahkamah agama. Pertama dibawa ke Kayafas, terus ke seorang lagi namanya Pilatus, lalu dibawa lagi ke Herodes. Sampai di situ nggak ketemu kesalahannya Tuhan Yesus, karena memang Tuhan Yesus tidak bersalah. Lalu dibalikin lagi ke Pilatus. Nah, ketika Tuhan Yesus berjalan ke Kayafas, ketemu sama Pilatus, Herodes, kembali lagi ke Pilatus, Tuhan Yesus itu sambil disiksa loh adik-adik. Tuhan Yesus diolok-olok, bahkan diludahi. Wah, jahat sekali ya. Bukan hanya diludahi, tetapi Tuhan Yesus itu juga dicambuk. Di dalam cambuknya itu ada durinya. Jadi pasti ketika dicambuk, pasti langsung kulitnya itu ikut dan pasti berdarah langsung. Betapa Tuhan Yesus itu sangat menderita dengan dia berkorban seperti itu, harus disiksa. Ketika dia berjalan pun Tuhan Yesus juga harus disuruh membawa kayu salib. Ketika Pilatus bertanya sama orang-orang, bagaimana ini? Aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Tetapi orang-orang bilang, salibkan dia, salibkan dia. Ya sudah, akhirnya Pilatus nggak bisa berbuat apa-apa. Pilatus akhirnya memutuskan supaya Tuhan Yesus disalib mengikuti kata-kata orang-orang itu. Akhirnya apa? Kalau disalib berarti harus membawa salib. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Untuk menuju ke Bukit Golgota, dia membawa salib yang sangat besar dan sangat berat. Pada saat dia berjalan itu sempat Tuhan Yesus itu jatuh, saking dicambuk, saking sakitnya badannya, dan sudah nggak kuat Tuhan Yesus jatuh. Dan dia ditolong oleh seorang bernama Simon dari Kirene, dibantu akhirnya membawakan salibnya itu karena sangat berat adik-adik. Wah, begitu beratnya ya penyiksaan kepada Tuhan Yesus buat kita. Kakak nggak bisa bayangin bagaimana kalau yang harus membawa salib ini adalah kakak atau adik-adik semua. Wah, pasti itu nggak gampang dan itu nggak mudah untuk kita lakukan. Tetapi Tuhan Yesus melakukan
seperti ini karena cintanya buat kita. Oke, setelah itu sampailah ke Bukit Golgota dan sampailah kepada penyalipan. Dipaku di tangannya dan di kakinya, lalu di kepalanya lagi dikasih mahkota duri. Namanya duri pasti sakit. Aku ditusukin ke dalam kulit pasti juga rasanya luar biasa sakit. Wah, kakak nggak bisa bayangin. Kena jarum suntik aja adik-adik bisa nangis ya. Kakak juga nangis kalau kena jarum suntik. Pasti takut dan sakit sekali. Atau misalnya kena duri bunga mawar, ya itu juga sakit sekali. Bayangkan kepalanya Tuhan Yesus, durinya nggak cuma satu loh, jadi banyak sekali. Tapi Tuhan Yesus harus menahan kesakitannya demi kita semua yang ada di sini. Untuk semua orang yang telah melakukan dosa, dia lakukan itu karena dia mengasihi kita. Lalu setelah itu sudah dipaku, sudah dikasih mahkota duri. Ketika Tuhan Yesus pun untuk memastikan dia itu sudah mati apa belum, dia ditusuk lambungnya pakai tombak. Nah ini sudah ditusuk di lambungnya pakai tombak. Nah sekali lagi, kenapa Tuhan Yesus mau melakukan itu adik-adik? Karena pasti karena dia mengasihi kita semua yang berdosa pada saat itu. Nah lalu setelah itu, sebelum Tuhan Yesus meninggal, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Artinya apa adik-adik? Artinya semua yang jahat, semua maut, semua dosa, semua penyakit itu sudah dikalahkan sama Tuhan Yesus. Dan tugasnya dia untuk mengorbankan nyawanya buat kita itu sudah selesai. Lalu kira-kira jam 3 petang, jam 3 sore, terjadi gempa bumi yang sangat besar, sebuah goncangan, dan itu menandakan Tuhan Yesus sudah meninggal. Dan ada 2 orang yang meminta izin untuk membawa mayat Tuhan Yesus untuk dikuburkan. Namanya Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Akhirnya mereka yang membawa mayat Tuhan Yesus itu masuk ke dalam kubur. Kalau zaman dulu kuburnya berupa goa yang nantinya akan ditutup pakai batu besar. Bukan seperti zaman sekarang. Kalau kuburnya Tuhan Yesus zaman dulu pakai goa. Nah seperti ini, jadi dimasukkan ke dalam kubur di goa ini. Nah seperti ini adik-adik, bentuk kuburnya ditutup dengan batu yang besar dan dijaga oleh tentara. Kenapa? Karena orang-orang yang gak suka sama Tuhan itu bilang gini sama mahkamahnya, katanya Tuhan Yesus itu akan bangkit di hari yang ketiga, karena itu harus dijaga ya kuburnya. Dia akhirnya menyuruh tentara ini untuk menjaga kuburnya. Kali aja beneran bangkit. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata memang Tuhan kita itu Allah yang hidup dan berkuasa, bukan sembarangan Allah. Pada hari yang ketiga terjadilah gempa bumi lagi yang sangat kencang, sehingga membuat penjaga-penjaga tentara tadi itu takut dan dia pergi. Lalu ada malaikat yang membuka kubur Tuhan Yesus, batunya disingkirkan dan malaikat itu duduk di atas batu. Dan Tuhan Yesus benar bangkit di hari yang ketiga. Karena apa? Karena dia Tuhan, karena dia adalah Allah. Karena itu dia bangkit di hari yang ketiga sesuai dengan janjinya dan firman-Nya di dalam Alkitab. Lalu ini ada wanita-wanita yang datang ingin meminyaki mayat Tuhan Yesus dengan wangi-wangian. Tetapi ketika mereka sampai di sana, mereka kaget, loh kok kuburnya terbuka dan mayat Tuhan Yesus gak ada. Mereka tanya sama ini, mereka gak tahu kalau ini malaikat. Mereka tanya, di mana Tuhanku? Lalu dijawab sama malaikatnya, siapa yang engkau cari? Yang kamu cari yang tadi disalib, yang kemarin disalib itu sudah gak ada. Dia sudah bangkit pada hari yang ketiga. Sampaikan kepada semua orang, semua saudara-saudaramu bahwa dia telah bangkit. Akhirnya wanita-wanita ini langsung pergi. Mereka menyampaikan kabar gembira itu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Benar tadi ketika si wanita itu akhirnya lari untuk menyampaikan kabar,
mereka bertemu Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada wanita-wanita yang tadi datang ke dalam kubur Tuhan Yesus. Dan benar loh adik-adik, Tuhan Yesus itu bangkit. Karena apa? Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Jadi pasti dia menggenapi apa yang sudah dikatakannya. Nah, itu tadi cerita tentang Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus di Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus mati, lalu dia bangkit pada hari yang ketiga karena dia adalah Allah. Dari kebangkitannya kita belajar 3 hal adik-adik. Yang pertama, bahwa kita harus punya iman kepada Tuhan, bahwa dia adalah satu-satunya Allah kita yang hidup, yang bisa membawa kita ke surga. Tidak ada Allah lain yang bisa menyelamatkan kita selain Tuhan Yesus, yaitu Allah yang sudah mati dan bangkit untuk kita. Iman yang menyelamatkan adalah ketika kita percaya sama Tuhan dengan segenap hati kita, bahwa dia adalah satu-satunya Allah, Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Nah, ini adik-adik, kita harus percaya sama Tuhan bahwa hanya dia adalah satu-satunya Allah saja yang bisa membawa kita ke surga. Ketika kita percaya, maka pasti kita akan menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita tidak boleh menggantikannya dengan yang lain, karena hanya dia satu-satunya Allah saja. Nah, jangan seperti Thomas. Masih ingat siapa Thomas? Thomas itu adalah muridnya Tuhan Yesus, salah satu murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus itu bangkit, ya adik-adik, Thomas itu satu-satunya murid yang gak percaya sama Tuhan kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit dan hidup. Nah, apa yang dilakukan Thomas? Ketika semua teman-temannya bilang, guru sudah bangkit, guru hidup, dia bilang begini, enggak, aku gak percaya kalau Tuhanku, guruku itu hidup sebelum aku lihat pakai mataku dan aku memasukkan jariku ke dalam bekas pakunya. Wah, sampai segitunya ya. Lalu benar ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas, dan Thomas melihat dengan matanya dan dia memasukkan jarinya ke dalam lambung Tuhan Yesus, bekas lukanya itu, baru dia percaya. Tapi Tuhan Yesus nggak pingin kita seperti Thomas, karena dalam Yohanes 20 ayat 29 Tuhan Yesus itu bilang, berbahagialah bagi setiap orang yang tidak melihat tapi dia percaya. Nah, kakak dan adik-adik semua, kita nggak melihat loh Tuhan Yesus itu bangkit. Kita juga nggak lihat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kita kan nggak lihat itu ya, nggak lihat secara langsung. Tapi kita hanya lihat dari film, dari cerita Alkitab, dan kita baca juga dari firman Tuhan. Tapi kalau ketika kita mendengar, ketika kita membaca tentang kebangkitan Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus memang hidup di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka itu artinya kita punya iman tadi inilah. Itu adalah iman yang menyelamatkan, yang bisa membawa kita masuk ke surga. Jadi berbahagia kalau kita percaya sama Tuhan, ketika kita punya iman yang menyelamatkan supaya kita bisa masuk ke surga. Yang kedua yang dapat kita pelajari dari kebangkitan Tuhan Yesus adalah bahwa Tuhan Yesus itu sudah menang. Menang atas apa adik-adik? Salah satunya menang atas dosa. Karena Tuhan sudah menang atas dosa, maka kita pasti adalah anak-anak pemenang. Kalau anak-anak pemenang itu artinya kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Wah, ini contohnya. Anaknya hidup ya di dalam dosa, banyak sekali dosa. Ada apa? Nyontek, ada berkelahi, ada berbohong, ada dosa tidak taat, marah, iri hati, sombong. Wah, mungkin kakak dan adik-adik juga pernah melakukan dosa-dosa ini. Tetapi dari kebangkitan Tuhan, kita belajar yuk. Kita tidak mau hidup lagi di dalam dosa, karena kita adalah anak-anak pemenang. Kita sudah menang, Tuhan sudah memenangkan kita atas dosa. Nah, ini hidup anak-anak pemenang yang sudah menang dari dosa. Lihat, dosanya dilepas adik-adik dan datang kepada Tuhan. Nggak ada lagi, mulai berkurang dosanya. Yang dulu suka marah-marah, sekarang marahnya dikurangi. Yang dulu suka nggak taat,
sekarang mulai nurut sama papa mama, sama bapak ibu guru di sekolah, mulai berkurang, mulai melepaskan dosa, supaya kita tidak hidup dalam dosa karena kita adalah anak-anak pemenang. Nah, itu tadi yang kedua, kita adalah anak-anak pemenang yang tidak hidup di dalam dosa. Yang ketiga ya adik-adik, bahwa Tuhan Yesus itu selain menang dari dosa, Tuhan Yesus itu dari kebangkitannya dia juga sudah berkuasa mengalahkan maut. Maut itu salah satunya adalah penyakit. Nah, beberapa hari-hari ini bahkan sudah hampir 1 bulan ya kita ada di rumah, kita belajar di rumah, kita main di rumah, bahkan kita ibadah di rumah bersama mama, papa, dan keluarga. Kenapa adik-adik? Karena ada satu penyakit yang membuat semua orang di dunia ini takut dengan penyakit ini, ya kan? Namanya corona. Ya, jangan takut ya adik-adik dengan penyakit ini, tetapi kita harus percaya sama Tuhan. Ingat, tadi Tuhan kan sudah bangkit mengalahkan maut dan penyakit. Maka ajak papa mama, ajak kakak sama adik untuk bersama-sama berdoa sama Tuhan, percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan dan mengalahkan penyakit corona ini ya. Tuhan izinkan kita bisa di rumah supaya apa? Kita lebih suka berdoa sama Tuhan ya adik-adik ya. Tuhan izinkan memang penyakit ini ada di seluruh dunia karena Tuhan pingin kita itu semakin dekat sama Tuhan. Nih, ya adik-adik, selama adik-adik di rumah, adik-adik harus semakin suka baca Alkitab ya. Kan banyak waktu setelah selesai belajar, adik-adik bisa semakin suka baca Alkitab. Lalu adik-adik bisa berdoa sama Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan ketika kita ada di rumah. Karena itu Tuhan ingin izinkan semua terjadi supaya kita lebih dekat sama Tuhan. Rajin berdoa, rajin membaca Alkitab agar apa adik-adik? Kita bisa bertumbuh. Nah, bukan tumbuh tinggi ya, tetapi rohani kita bisa tumbuh. Kita semakin dekat sama Tuhan. Kita semakin mengasihi Tuhan. Kita punya iman percaya. Dengan kita suka membaca Alkitab, dengan kita suka berdoa, maka kita pasti bisa lebih tidak takut ketika penyakit ini masih melanda di dunia. Oke adik-adik, itu yang bisa kita pelajari dari kebangkitan Tuhan Yesus di hari Paskah ini. Ada 3. Yang pertama, kita punya iman yang menyelamatkan, bahwa dia adalah satu-satunya Allah kita yang hidup. Jangan seperti Thomas yang tidak percaya. Yang kedua, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menang atas dosa. Karena itu kita adalah anak-anak pemenang yang tidak lagi hidup dalam dosa. Tidak hidup dalam dosa. Karena itu kita nggak boleh, nggak boleh apa? Hidup lagi dalam dosa ya adik-adik. Dilepaskan dosanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita tahu bahwa Tuhan sudah mengalahkan maut. Karena itu kita harus juga punya iman percaya untuk supaya kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan juga akan mengalahkan sakit penyakit. Pastinya corona juga bisa dikalahkan ya. Karena itu kita perlu rajin berdoa, ajak mama papa berdoa, rajin baca Alkitab supaya kita semakin dekat sama Tuhan. Adik-adik ya, ingat 3 poin ini sebagai perayaan Paskah kita di tahun 2020 ini. Nah, oke adik-adik, sebelum kakak akhiri, kita ada ayat hafalan. Adik-adik nanti bisa baca ya, ada teksnya di sini. Dari Yohanes 3 ayat 16. Kita baca sama-sama ya adik-adik, sama alamatnya. Oke? Yohanes 3 ayat 16. Ikuti kakak ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ayat hafalan kita
di Minggu Paskah ini Yohanes 3 ayat 16. Adik-adik bisa baca lagi nanti sambil adik-adik mengingat tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sebelum kakak akhiri, kakak punya aktivitas yang harus adik-adik kerjakan ketika adik-adik di rumah. Nah, aktivitasnya adalah, dengarkan baik-baik ya. Adik-adik bisa menceritakan kesaksian. Kesaksian itu apa? Yaitu adik-adik bisa cerita tentang apa yang adik-adik alami mungkin beberapa hari yang lalu atau kemarin atau agak lama. Adik-adik bisa cerita misalnya, oh beberapa hari yang lalu aku sakit, batuk pilek, terus aku berdoa sama Tuhan dan Tuhan menyembuhkan. Nah, ceritanya adalah begitu. Kalau misalnya adik-adik sakit terus Tuhan Yesus sembuhkan, adik-adik bisa bagikan cerita adik-adik. Selain itu, kalau adik-adik punya cerita lain, misalnya tentang waktu itu adik-adik punya sifat yang gak taat, suka marah-marah misalnya, lalu sama Tuhan ubahkan hatinya sehingga akhirnya adik-adik bertobat, tidak suka marah-marah lagi. Nah, itu bisa adik-adik ceritakan juga. Misalnya, wah iya, dulu aku suka marah-marah kak, aku suka nyontek kak, tetapi karena Tuhan yang mengubahkan hatiku, akhirnya aku menjadi anak yang lebih taat kak. Aku gak mau marah-marah lagi, aku gak suka nyontek lagi. Nah, adik-adik bisa bagikan pengalaman adik-adik masing-masing dalam sebuah kesaksian atau cerita itu. Nah, tapi bagaimana caranya kalau punya berita yang baik? Jadi cerita adik-adik itu tadi, kesaksian itu tadi, adik-adik bisa rekam, bisa video, baik dari HP atau pakai kamera digital atau terserah mau pakai apa yang adik-adik punya di rumah. Adik-adik rekam ya, adik-adik video. Jadi adik-adik ngomong tentang kesaksiannya, lalu di video sama mama, sama papa, sama kakak, terserah. Ada yang video adik-adik, ada yang cerita di sini. Nah, lalu yang sudah di video itu adik-adik bisa kirim di Instagramnya Bethany Kids Ministry. Jadi setelah di video itu adik-adik bisa posting di Instagram Bethany Kids Ministry. Nah, adik-adik baca ya, mention atau tag @Bethany Ministry atau hashtag Bethany Kids Ministry. Nah, di videonya dikirim ke G10. Nah, kakak punya kabar baik loh yang bisa buat adik-adik senang. Bagi 3 adik-adik yang paling cepat memposting ceritanya di dalam IG Bethany Kids, maka 3 orang itu akan mendapatkan hadiah yang akan nanti kakak kirimkan ke lewat paket, atau nanti setelah virus corona ini berakhir bisa kakak berikan hadiahnya ke adik-adik itu. Oke, karena itu semangat untuk mengerjakan aktivitasnya. Jangan lupa dan jangan salah memposting di IG-nya. Kakak tunggu ya video kalian di IG Bethany Kids Ministry. Oke adik-adik, ingat firman kita hari ini tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Pesannya ada 3 tadi. Lalu jangan lupa juga untuk aktivitasnya, adik-adik bisa mengerjakan. Oke adik-adik, sudah selesai, kita akhiri ya ibadah kita hari ini dengan kita mau bersama-sama berdoa. Kakak ajak semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebangkitan Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mati buat kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu menyayangi kami yang berdosa ini Tuhan. Tetapi di hari Paskah ini kami percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah kami yang hidup, dan kami adalah anak-anak pemenang, dan kami tidak mau hidup lagi di dalam dosa. Dan kami percaya dari kebangkitan Tuhan,
Tuhan sudah mengalahkan semua maut, termasuk penyakit apapun. Salah satunya adalah corona ini Tuhan. Kami percaya dan kami terus berdoa agar Tuhan bisa memulihkan keadaan kami di Indonesia ini Tuhan, agar cepat terhindar dari penyakit corona ini, sehingga kami bisa melakukan aktivitas kembali lagi dengan normal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau mungkin beberapa hari ini kami masih ada di rumah, Tuhan Yesus memberkati kami menjadi anak yang semakin dekat sama Tuhan. Kami suka berdoa, kami suka membaca Alkitab, kami bisa belajar dari rumah dan kami tetap beribadah dari rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati adik-adik semua dan semua keluarganya. Tuhan Yesus mau berikan kekuatan, berikan kesehatan bagi adik-adik semua dan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke,